Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 SMK PGRI Malang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi dalam belajar online. Sekarang kita masuki materi baru. Pertemuan pertama, materi pertama bab 4. Kita akan membicarakan tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan keamanan. Harapan Bapak dan anakku selalu dalam keadaan baik-baik saja, tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Anak-anakku, sebelum belajar seperti biasa, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan berguna bagi masa depan anak-anak. Bagi yang beragama Islam, ikuti Bapak. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Anak-anakku, sebelum memasuki pembahasan materi, Bapak ingatkan lagi bahwa waktu pembahasan materi ini adalah 2 jam pelajaran. Yang pertama, Bapak gunakan untuk menerangkan materi 1 bab 4. Yang kedua, sisa waktunya silakan anak manfaatkan betul untuk mengerjakan tugas. Yang ketiga, siapkan catatan untuk merangkum dan menjawab soal-soal. Karena selesai pelajaran, anak wajib menjawab soal dan rangkuman. Setelah difoto, kemudian dikirim ke WA Bapak hari ini juga. Dan bagi anak yang belum mengirimkan tugas sama sekali sampai dengan hari ini atau belum lengkap, masih Bapak tunggu secepatnya. Dan bagi yang sudah lengkap, Bapak ucapkan selamat. Anak-anakku, Bapak lanjutkan untuk menjelaskan tujuan pembelajaran. Siap? Tujuan pembelajaran kali ini ada 4, yaitu setelah selesai pelajaran, diharapkan siswa dapat yang pertama menjelaskan pembagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB. 2. Menjelaskan batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Menjelaskan pengertian kekuasaan negara atas kekayaan. 4. Menjelaskan pasal-pasal yang terkait dengan hal kekayaan alam. Anak-anakku, Bapak jelaskan satu persatu tujuan pembelajaran di atas. Pertama, pembagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB. Dibagi menjadi 3. 1. Zona laut teritorial. Zona laut teritorial adalah jauh laut yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke laut lepas. Garis dasar itu adalah garis yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau. Dan sebuah negara itu memiliki kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial. 2. Zona landas kontinen. Di samping jaraknya 12 mil laut di atas tadi, Indonesia juga memiliki landas kontinen, memiliki kedalaman kurang lebih 150 meter. Pada tahun 1973, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang landas kontinen Indonesia, yaitu Indonesia terletak di antara 2 landasan kontinen, yaitu benua Asia dan benua Australia. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif disingkat dengan ZEE. Zona ekonomi eksklusif ini tersingkat dengan ZEE ini adalah jalur laut sekitar selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka. Dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia dapat melakukan yang pertama, melakukan eksplorasi, yaitu mengadakan penyelidikan tentang sumber daya alam. Yang kedua, melakukan eksploitasi,
yaitu sebuah perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya alam. 3. Melakukan konservasi, yaitu melakukan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam agar tidak rusak dan punah. Yang kedua, bahasan tentang batas wilayah NKRI. Indonesia, batas utaranya adalah, untuk daratnya adalah Malaysia. Batas lautnya adalah Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Kemudian batas barat, untuk daratnya tidak ada karena semuanya lautan. Kemudian batas lautnya adalah Samudra India dan perairan India. Kemudian batas timur, daratnya adalah Papua Nugini. Batas lautnya adalah Samudra Pasifik. Sedangkan batas selatan, daratnya adalah Timur Leste. Sedangkan batas lautnya adalah perairan Australia dan Samudra India. Yang ketiga, pembahasan tentang pengertian kekuasaan negara atas kekayaan. Anak-anak, kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan 3. Pada intinya, bahwa semua kekayaan alam, baik yang ada dalam bumi maupun yang di atas bumi, yang menguasai hidup hajat orang banyak, itu dikuasai oleh negara. Dikuasai itu artinya dikelola, bukan diambil secara pribadi oleh negara atau dijual ke luar negeri, tapi sekali lagi dikelola oleh negara untuk dipergunakan kepentingan rakyat banyak tanpa kecuali. Yang keempat, yang terakhir, pasal-pasal terkait dengan hal kekayaan alam. Kekayaan alam terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 sampai dengan 5, membahas tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Demikian anak-anak penjelasan materi 1 bab 4. Selanjutnya Bapak ingatkan lagi. Yang pertama, rangkum penjelasan tadi, catat buku catatan. Kemudian rangkum, sekali lagi dirangkum, karena kerapian juga Bapak nilai di samping nilai prestasi. Kemudian saat foto, seperti biasanya langsung dikirim ke WA Bapak pada hari ini juga. Yang kedua, jangan lupa ditulis identitas di setiap lembar jawaban. Bapak ulang, diisi identitas di setiap lembar jawaban. Di sudut kanan atas, yaitu nama, nomor absen, dan kelas. Anakku, selanjutnya yang terakhir, Bapak beritahu tentang tugas siswa untuk pemantapan dan pemahaman materi 1 bab 4. Kerjakan tugas wajib. Tugas wajib siswa ada di tayangan PowerPoint Bapak. Selesaikan ada 4 tugas, terdiri dari tugas 1A, tugas 1B, tugas 1C, dan tugas 1D, dengan sisa waktu yang ada pada hari ini. Demikian anakku, selamat mengerjakan. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberi kemudahan dan kesehatan pada anak-anak sekeluarga. Amin. SMK bisa anak-anakku, pasti juga bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.